Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa ita'uz zakati. Dan rukun Islam yang ketiga itu adalah menunaikan zakat, membayar zakat, begitu. Zakat itu secara bahasa artinya suci, al-tuhur. Zakah itu secara bahasa artinya suci, mensucikan. Karena zakat itu bisa membersihkan sahibah, orang yang pemilik zakat, membersihkan hartanya, membersihkan jiwanya dari penyakit bukhl namanya, penyakit pelit. Di dalam zakat ini Allah mengajarkan kita untuk peduli, ya, peduli terhadap sesama. Zakat itu secara istilah fikih artinya adalah zakat itu mengeluarkan harta tertentu dengan syarat dan rukun tertentu, tentunya dengan niat. Nama bagi harta tertentu yang dikeluarkan dengan cara dan syarat tertentu, zakat namanya. Harta yang dizakati itu kalau di dalam mazhab Syafi'i jumlahnya cuma 8. Ya. Enggak lebih dari itu. Asnafnya juga sama nih ya, orang yang wajib menerima zakat. Yang wajib dizakati itu pertama dari tumbuh-tumbuhan, padi itu ya, dari biji-bijian dulu, dari biji-bijian. Pertama padi, gandum ya, tuh hubub namanya, biji-bijian. Ada zakatnya kalau orang punya sawah nanam padi, terus sampai nisabnya itu khamsatu ausuk, ya, khamsatu ausuk itu satu wasaknya itu 60 sok. 60 sok. Satu sok itu 2,75 kilogram. Nah, dikali aja tuh berapa, sekian dah. Kayak kuis jadinya. Zakatnya itu ya. Kalau padi ataupun gandum, orang punya sawah, nanam padi. Pas dipanen bersih nih. Bersih maksudnya tanpa kulit, harus mencapai 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan berapa sok tadi? 5 wasak. Satu wasak itu berapa sok tadi? 60 sok ya? Kali aja tuh. Dikali berapa tuh jadinya? Nah, pokoknya nyampe kurang dari 1 ton dah. 1 ton kayaknya. 300 kan satunya itu 60 sok. Satu soknya 2,75. 2,75 kali 60 berapa kilogram tuh? Dikali 5 berapa jadinya? 2,75 kilogram dikali 60 dikali 5 berapa? 800-an ya? Ya segitu dah.
Pokoknya segitu tuh. Itu bersih. Tanpa kulitnya padi. Maksudnya beras berarti. Udah dijemur, udah segitu. Kalau ada kulitnya, diperkirakan kulitnya itu. Jangan dihitung kulitnya. Emang siapa yang mau makan kulit? Kagak ada kan. Makan beras. Zakatnya beras harusnya, bukan padi, berasnya. Tuh, zakat hubub, zakat bijian. Kalau biji-biji kita nggak ada zakatnya. Gitu. Kagak ada zakatnya itu mah, biji kelot itu. Nah, itu biji-bijian. Terus dari buah-buahan, thimar. Dua doang. Kalau biji catur ada zakat, kagak ada itu. Kalau dari buah-buahan itu kurma sama anggur. Orang nanam anggur, nyampe 1 nisab segitu, maka wajib bayar zakat. Atau korma, di sini nggak ada korma ya, nggak berbuah. Ya orang kagak bisa cara nanamnya. Jadi cara nanamnya itu dikawinin pakai korma yang laki, ditaburin serbuk, namanya fuhtah. Ditaburin serbuk waktu berbunga tuh, maka akan tumbuh itu. Ya, tumbuh tangkainya terus jadi korma. Lah kita mendiemin banyak kagak bakal numbuh, kecuali Tanah Abang, nggak ada pohonnya juga banyak sana mah buah-buahan. Nah, itu caranya. Orang nanam korma. Ya, ini be. Orang nanam pohon korma banyak. Terus buahnya itu pas udah matang, maksudnya udah kering. Udah kering, udah jadi korma matang. Nyampe segitu wajib dizakatin. Begitu. Kalau kagak dizakatin ngerusak. Ya. Harta itu kalau nggak dizakatin di situ tercampur zakat walaupun sedikit ngerusak. Karena zakat itu bukan punya kita. Secara otomatis itu punya mustahikin, punya orang. Itulah zakat namanya ya. Gitu. Harus dikawinin orang. Cara ngawininya bukan digesek-gesek kayak, bukan. Dikawininya itu dipanjat, disabet pakai kembang dari kurma laki. Kita nggak bisa caranya, yang bisa orang Arab sono. Kita mata disabet-sabet juga agak keluar kurma. Begitu. Tuh. Terus itu dari buah-buahannya. Kalau dari hewan, hanya hewan ternak. Apa hewan ternak itu? Kambing, ya, sapi, sama onta. Udah nggak ada lagi. Ayam kan ya enggak itu. Pokoknya naam itu adalah kambing. Kita miara kambing, cuma miaranya di padang rumput yang lepas. Fikalain mubahin, di gunung dilepas. Enggak dimpanin pakai biaya. Kalau pakai biaya enggak wajib zakat. Walaupun kambingnya ribuan, tapi kita pakai biaya yang mempaninnya, enggak wajib zakat. Enggak wajib zakat hewannya, tapi kalau buat jual beli wajib kena zakat tijarah nanti gitu. Kambing tuh ya 40 nyampe haul, nisabnya kan 40 terus gitu. Sapi 30, kalau onta 5. Onta 5 wajib zakat tuh. Begitu. Dan di sini kagak ada onta ya. Kagak ada yang merah onta. Repot kalau merah onta di sini. Hewan-hewan sini kagak ada yang bisa bahasa Arab. Ya, hewan di sini nggak ada yang bisa bahasa Arab. Gitu.
Jadi kambingnya di sini nggak terbayang ya dilepas. Kalau di sana kambing dilepas banyak ribuan di Arab itu. Dilepas aja begitu ribuan, masya Allah kambingnya terbayang. Kalau dulu kita waktu ngaji mana ada orang punya kambing 40 gitu. Lalu habis warung orang udah punya kambing dilepas. Ya buru-buru bayar zakat gantiin mulu. Kambing itu berapa tuh? 5 ya? 5 ya? Tambah emas. Kita punya emas. Ya. Emas itu dinar. Kalau perak itu dirham. Dulu mata uangnya emas orang dulu. Mata uangnya dari emas. Ketika di gram jumlah emasnya itu 4,25 gram. Seukuran sekarang. Ya sekarang mata uang emas nggak ada. Itu nggak ada sekarang. Nggak wajib. Ini nih nanti ada kasus nih uang kertas nih apa wajib zakat apa kagak nih. Nah, yang wajib itu emas, uang emas dulu. Oh. Kalau emas ini nisabnya itu berapa? Nisabnya emas itu adalah 20 mithqal. 20 mithqal. 20 mithqal itu atau 20 dirham. Satu dinarnya 4,25 4,25 dikali aja 20 berapa itu? 4,25 dikali 20 berapa? 80 ya lebih. Nah itu nisabnya. Ada orang punya emas 85 lah, 85 ya. Coba hitung 4,25 kali 20 berapa? Berapa tuh? Berapa? 85 ya? 85 gram punya emas segitu. Disimpan sampai setahun. Ya, simpan aja sampai setahun. Haul namanya setahun. Setahun itu setahun komariah, bukan setahun syamsiah. Bukan Januari ngitungnya. Bukan Januari Februari. Januari Februari, Maret April, bukan. Tapi ngitungnya dari bulan Qamariyah, bulan Arab. Dari Muharram Safar tuh ya. Begitu tuh. Itu cara ngitung haulnya. Kalau orang misalkan ini bulan apa? Bulan Maulid ya. Punya emas segitu tuh ada yang ngasih. Nih, gua kasih nih tuh emas. Beneran. Orang kagak ada kan cuma ini doang. Dikasih emas 80 gram, 100 dah, 80, 85 aja pasin. Disimpan aja orang dipakai-pakai sampai ketemu Maulid lagi, maka wajib zakat. Wajib zakat. Zakatnya berapa? Zakatnya itu 1/40 atau 2,5%. 1/40. 85 dibagi 40 berapa? 2, ya 3 lah, taruh 3 gram, keluarin 3 gram dari itu. Nggak banyak sebenarnya zakat itu, cuma berat. Ya, zakat itu 3 gram itu 1 gramnya berapa? 1 gramnya 800, sejuta dah. Berarti 3 juta doang. Dari duit dia yang terkumpul 85 juta, setahun dia ambil 3 juta doang. Ambil, bagi gitu ya. Segitu doang, cuma beratnya minta ampun kalau zakat mah. Beda buat jajanin orang. Kalau jajanin orang mah jajanin pacarnya, jajanin ini, waduh 3 juta kurang ya. Tapi buat zakat, beratnya minta ampun. Aduh beratnya gitu ya. Itu zakat tuh. Itu nisabnya tuh, biar singkat aja dulu. Berapa tuh? 6 ya. Yang ke-7 dirham atau perak, fiddah namanya ya. Fiddah, perak. Berapa ininya? Nisabnya sama. Nisabnya beda. Nisabnya itu 200. Nisabnya 200 dirham. 200 dirham. Ada orang punya mata uang perak dulu. Sekarang udah nggak ada sih. Dirham perak tuh ya. Punya 200 dirham, maka wajib zakat dan udah setahun gitu ya ngumpulin. 1 dirhamnya berapa? 1 dirham itu
1 dirham itu sama dengan 2,975. Itu hasil mengkonversi dari gramnya emas. Bisa diketahui dobit segitu tuh dari hasil mengetahui itu tuh. Karena satu dirham 10 dirham atau 7 itu. 1 dinar sama dengan 7 dirham. 1 dinar sama dengan 7 dirham bandingannya. Ya. 1 dinar sama dengan 7 dirham. Dibagi aja begitu. Jadi kalau kita punya 1 dinar kan emas. Bandingannya sama dengan punya 7 perak, 7 dirham. Nanti dikonversi hasilnya 2,975 gram. 1 dirham itu segitu aja. 2,975 gram. 2,975 dikali 200 berapa tuh? 2,975 dikali 200 berapa? 595 ya? 595 gram. Itu nisabnya perak. Singkat aja dulu. Yang ke-8 jenis harta yang wajib dizakati adalah urudut tijarah. Apa urudut tijarah? Barang-barang dagangan. Dagang baju, ya, dagang sarung, dagang lepis, dagang abu gosok. Pokoknya dagang apa aja dah. Nah, di situ wajib zakat. Kalau keuntungan atau modalnya mencapai nisab, nyampe haul dan nyampe nisab. Dagang apa aja? Mau dagang rokok wajib zakat. Nanti lihat modalnya berapa, nyampe nisab enggak. Nisab itu tadi, nisabnya emas berapa tadi? 85 gram. Dikali aja duit berapa tuh kalau diduitin. Nah, itu 8 tuh ya. Itu doang, enggak ada selain itu. Selain itu enggak ada zakat. Tapi di mazhab lain, di mazhab-mazhab yang lain, semua ada zakatnya. Pokoknya yang keluar dari bumi itu dizakatin, apaan aja. Mau nanam kangkung, ada zakatnya. Mau nanam bawang, ada zakatnya. Kalau mazhab Syafi'i, enggak, bawang enggak ada zakat. Memang kagak ada zakat di bawangnya, tapi kena zakatnya tijarah. Kalau kita usahanya bawang, ya zakat bawang gitu ya. Begitu tuh. Begitu aja tuh, 8 tuh ya. Itu wajib zakat tuh, 8 aja. Enggak kurang, enggak lebih. Ya itu zakat ma'adin sama zakat rikaz. Ma'adin tuh barang tambang. Maksudnya tambang emas atau perak. Wajib zakatin. Kita nambang emas, dapat nisab zakat. Atau kita nemu harta karun. Nyari-nyari harta karun, harta peninggalan orang-orang jahiliyah, belum ada yang punya. Enggak ada yang punya. Nemu kita emas perak atau nemu, pokoknya nemu aja emas perak atau nemu harta karun, maka wajib dizakatin. Nah, itu memasuknya ke emas dan perak begitu ya. Itu 8 doang, 8. Mustahiknya 8 juga. Mustahik zakatnya ada 8 ya. Nah, di dalam Islam diatur tuh kalau kita punya uang segitu, punya harta. Nah, sekarang kagak ada emas perak. Ada nggak orang punya? Nggak ada. Sekarang yang berlaku adalah mata uangnya duit, uang kertas. Bagaimana hukumnya? Emas bukan, dikata emas bukan itu. Kata perak bukan. Terus gimana hukumnya? Wajib zakat nggak? Ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang nggak wajib zakat. Ada yang bilang wajib zakat. Karena elatnya emas perak itu ada riba dan zakatnya adalah qimatul asya, harga dari sesuatu. Nah, sekarang yang berlaku buat harga sesuatu adalah uang kertas. Begitu. Ada lagi ulama yang mengatakan
ada zakatnya tapi nggak ada zakat tapi nggak ada riba. Uang kertas nggak ada riba karena bukan emas. Mazhab Syafi'i jangan, wah berarti nggak apa-apa kita tuker-tukerannya, tuker tambah ya, nukernya sekian terbayarnya sekian, nggak ada riba. Memang mazhab Syafi'i, tapi mazhab lain ada, karena uang kertas dianggap urud. Di mazhab Abu Hanifah ada ribanya itu. Nah, tapi di mazhab Syafi'i uang kertas itu adalah yang di kitab Jamal, Hasya Jamal mengatakan, kita dengar dari guru kita bahwa ada zakatnya tetap. Nah, kalau seandainya nggak dikenakan zakat, orang pada pelit semua nanti. Ya, ada zakatnya dan tidak ada riba, tidak ada elat ribanya. Karena elat riba itu adalah nakad itu emas perak, sedangkan uang bukan emas perak. Jadi nggak ada riba di situ, nggak ada riba. Tapi ada ulama yang mengatakan ada riba, ada zakatnya juga. Nah, biar ihtiyat, ada zakatnya. Jadi kalau ada orang punya terus dikiasnya kemana diukurnya, ke emas apa ke perak? Kalau perak kan gramnya tadi 595, kalau emas kan 85. Bagaimana? 84 atau 85? 85 ya? Bagaimana ngukurnya? Kalau kita ke emas, berarti kita punya duit. Sekarang taruh emasnya 1 juta aja ya, 1 gram. Punya duit 85 juta, wajib zakat nanti. Kalau ke perak 1 gram perak berapa? 1 gramnya nyampe 100.000 enggak? Enggak nyampe? Enggak nyampe ya? 1 gramnya nyampe? Enggak nyampe. Jadi punya duit seukuran, taruh segramnya berapa perak? 20.000, 25, 40, 25. 25.000 dikali 595, murah. Jadi kita punya duit berapa itu udah kena zakat. Kalau ngukurnya ke perak. Kalau ngukurnya ke emas 85 juta baru kena zakat. Nah, bagaimana caranya? Apa ke emas apa ke perak? Kalau buat ihtiyat kita ke perak ambilnya. Tapi kalau buat yang patokan yang pasti ke emas. Harganya lebih mantap. Punya duit 85 juta, nggak dipakai-pakai, disaldoin aja di bank, nggak berkurang. Atau taruh di rumah. Terus sampai setahun duit masih ada, zakatin. Itu begitu caranya, ya. Begitu tuh. Sebenarnya panjang lebarnya masalah zakat. Terus mustahiknya juga ada 8. Mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat ini ada 8. Siapa yang wajib menerima zakat? Harus diratakan orangnya ya, harus dibagi, yang ada di situ harus dibagi. Pertama itu orang fakir. Pertama tuh yang mustahik zakat itu adalah orang fakir, fuqara. Orang fakir. Fakir di sini fakir di bab fikih, bukan fakir di bab tasawuf. Kalau fakir di bab tasawuf mah orang yang selalu merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Fakir di dalam bab tasawuf cakep, bagus, hatinya selalu merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakir. Makanya gelar al-fakir tuh enggak sembarangan. Al-fakir, al-fakir. Ini fakirnya fakir zakat lagi. Al-fakir itu orang yang hatinya selalu merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Itu wali, itu gelarnya wali. Makanya diomelin sama Habib Ali Habsyi di dalam kalamnya itu. Gelar-gelar al-fakir itu enggak sembarangan. Al-fakir. Begitu. Orang mah kalau sudah itu kedudukan tinggi itu al-fakir itu, maqam tertinggi. Ubudiyah itu. Maqam tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Orang kalau sudah di hatinya merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu terhubung dengan Allah. Ada apa-apa ke Allah laporannya. Ada apa-apa dia mau ke Allah. Enggak ngerasa gimana, enggak sombong, enggak tawadhu, merendah terus. Tuh orang kalau di hatinya sudah tertanam rasa butuh, iftigor namanya, fakir sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia nggak akan sia-siakan waktu. Malam dia cari-cari waktu sama Allah. Ya Allah, saya butuh. Gimana sih orang butuh? Gedor-gedor mulu kan? Tok, saya butuh. Gitu tuh. Nah, sama Allah juga begitu. Dia tiap malam, ya Allah, begitu ya. Kalau kita mah al-fakir, iya disandang, tapi tidur mulu. Nah, sholat juga dipaksa, puasa paksa, gitu. Gelarnya al-fakir, prakteknya al-blagedemeni, gitu. Gitu ya. Wadidaw ini mah, begitu. Al-fakir tuh gelar luar biasa itu. Al-fakir ilallah, gitu ya. Hati-hati. Nanti kalau bukan makomnya, tiba-tiba dia tahu-tahu begini di jalanan. Kenapa? Karena dipanggil al-fakir mulu. Doa kan itu. Gitu, doa. Al-fakir ilallah. Fakir. Siapa sih fakir? Fakir itu huwallazi la mala lahu aslan. Orang yang kagak punya harta sama sekali, itu fakir. Orang ada. Mau ngerokok aja nyari buntungan di jalanan. Ya, tuh fakir tuh. Ya. Koreknya nih. Korek punya orang diambilin mulu. Ya. Nah, itu bener-bener al-fakir itu tuh. Pokoknya buntu, kagak ada rokok, ngelinting kertas. Biar nyohor kan. Kertas dilinting-linting. Gitu. Isinya apaan? Isinya rambut jagung. Gitu. Itu mah fakir banget itu mah. Orang kagak ada harta sama sekali. Tuh. Tidak punya usaha juga. Itu namanya fakir. Itu tuh orang yang dibagi mah orang kayak gitu. Ini orang kaya sih. Orang kaya sih ngarep-ngarep bansos. No, orang yang fakir tuh cari gitu ya. Gitu. Begitu tuh yang harus kita perhatikan. Makanya Nabi katakan kadal faqru ayakuna kufran. Nyaris kefakiran itu bisa membuat orang kufur. Nah, disuruh sama Nabi usaha. Al-harakah barakah. Kan kalau gerak itu berkah. Maksudnya gerak ya usaha. Apa kayak bukan senam. Ini senam-senam doang. Kagak, maksudnya al-harakah barakah. Usaha apa aja. Kagak punya usaha, nuyul kayak. Ya. Kagak ada tuyulnya, susah nangkepnya. Ngepet gitu. Pokoknya usaha apa aja. Begitu. Biar ifah namanya. Biar ifah itu menjaga diri. La yas'alunan apa itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Biar enggak minta-minta sama orang ya. Biar enggak minta-minta. Sampai kita minta-minta begitu. Fakir itu luar biasa. Cuma kalau seandainya dia sabar, fakirnya dipuji. Ya. Kalau kagak sabar bahaya. Bahayanya apa? Puasa banari, tapi ayam tetangga hilang mulu, sendal orang hilang mulu.
Sending usaha dah. Apa kek pokoknya dah. Apaan aja diusahain gitu. Dia tidak punya usaha, tidak punya harta, itu namanya orang usaha juga usaha yang halal. Ada orang punya harta haram semua, hasil korupsi, ya hasil nepu, itu dikatakan fakir tetap. Nyohor ya, orang fakir berdasi, gitu. Walaupun naik taksi, walaupun naik pesawat sekalian, duitnya hasil apa? Hasil korupsi. Orang fakir itu, karena usahanya nggak halal, gitu, tidak halal. Wal muradu bil kasbi huna huwa talabul ma'isyah. Kalau punya tenaga bisa cangkul, asal jangan sawah orang dicangkul. Gitu. Sawah dewek, cangkul. Ya saya bisanya ternak dah. Ternak tuyul. Ternak tuh. Ternak apa kek? Ayam kek, lele kek, apa kek? Ternak aja. Gitu. Ternak burung. Ternak aja. Yang penting usaha gitu, ada usaha. Itu tuh. Yang dimaksud usaha adalah mencari penghidupan. Apa aja usahain. Yang penting halal. Begitu. Atau dia punya harta, ya, au lahu malun faqat halalun. Dia punya harta yang halal, cuma la yasuddu min ju'atihi masaddan min kifayatil umril ghalib 'alal mu'tamad. Punya harta mah tapi nggak cukup buat nutupin kebutuhannya. Misal sehari butuhnya 10.000, nyampenya dia punya 6.000 doang, kagak. Fakir tuh. Dia tuh yang harus diperhatikan orang kayak gitu tuh. Cari itu ya di sensus mana gitu. Kasih. Begitu. Itu namanya orang fakir. Dia nggak bisa menutupi kebutuhan umur ghalib. Umur ghalib itu 63 tahun. Kalau kita umurnya misalkan umurnya 50, berarti kurang berapa lagi? Kurang 13. Punya nggak harta yang bisa nutupi kebutuhan selama 13 tahun? Itu maksudnya kifayah umur ghalib. Ada, saya mencukup setahun butuh berapa kebutuhannya? Misal setahun 10 juta, misal ini mah. Setahun 10 juta. Berarti 13 tahun berapa? 130 juta. Punya harta segitu? Punya. Lebih, berarti orang kaya. Gitu. Begitu tuh. Misalkan kebutuhan setahun 1 juta. Setahun 10 juta. Dikali aja 13 tahun. 130 juta. Ada. Orang kaya. Enggak boleh nerima zakat. Gitu. Nah, kita mah buat sehari-hari gak kurang, misalkan begitu buat. Begitu tuh ya. Asik banget tuh lagu. Begitu. Tuh orang fakir. Atau dia butuhnya tadi tuh 10, tapi dia kebutuhannya cuma mencapai 4. Ya, misal 10.000, dia 4.000 dapatnya. Begitu ya. 4.000 doang dia dapat. Orang buat nyalain kompor aja nggak nyala. Begitu tuh. Itu fakir. Perhatikan orang kayak gitu tuh ya. Perhatikan, jangan sampai kita di akhirat dituntut lantaran ada orang yang butuh tapi kita nggak peduli. Ya, ada orang mati kelaparan nggak peduli kita. Begitu tuh. Jangan sampai tuh. Perhatikan sekitar kita. Cari. Jangan sampai ada orang yang tidak dipedulikan lantaran kita terlalu senang, lupa sama orang sekitar ya. Kata Nabi, laisa min man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Siapa orang yang tidak peduli dengan urusan orang muslim, maka dia tidak tergolong, bukan termasuk golongan orang peduli tuh, peduli sosial. Tanya makannya pakai apa gitu. Udah makan belum? Begitu tuh ya, ditanya, jangan sampai dia meninggal gara-gara kelaparan. Tapi alhamdulillah di Indonesia mah alhamdulillah ya. Alhamdulillah semuanya berkecukupan.
Andai kata kita mah minum air hujan aja cukup. Di Indonesia mah ada hujan tiap hari kali sini mah. Kalau di Hadramut tuh hujan setahun sekali doang. Setahun sekali hujannya di sana mah. Di musim penghujan, kadang 2 kali. Gak pernah hujan. Kalau tiap hari hujan di sana ketakutan. Karena rumahnya dari tanah. Kalau hujan terus ya lumer kayak biskuit. Itu. Encer. Hal di sini rumahnya kan dari semen. Kehujanan biasa aja. Teteg. Kalau di sana kalau hujan udah kayak nih tahun kemarin nih sekarang nih. Hujan deras. Habis berapa rumah pada rubuh. Namanya sel. Takut orang sana. Alhamdulillah kita mah apa-apa gampang. Air hujan ada. Mau hujan tiap hari ke Bogor. Gitu ya. Mau di Indonesia mau tiap hari ada, di Bogor tiap hari hujan. Mau tiap detik selang aja semprotin gitu ya. Gitu. Indonesia apa sih yang kagak ada? Gitu. Tongkat aja ditanam jadi singkong. Jadi singkong begitu ya. Indonesia mah apa sih? Semuanya ada. Nikmat, tapi kata Habib Ali bin Syihab diancam, awas hati-hati. Ya, karena kita ini terlena dengan nikmat, fa'adzaqallahu libasal ju'. Nanti dibalik sama Allah, diseksa. Istidraj. Gitu tuh. Hati-hati, jangan terlena kita dikasih nikmat lupa akhirnya dirusak kita, dihancurkan karena kita kufur dengan nikmat itu. Hati-hati gitu ya. Semua serba ada memang Indonesia, apa aja ada. Mau yang halal ada, yang haram ada. Semuanya ada. Balonku ada 5, semuanya ada semua. Begitu. Ada semua Indonesia mah. Macam-macam, bakso setan, kuntilanak segala macam ada. Ya, ada semua. Sate juga ada. Gitu. Dulu di Arab tuh kagak doyan kepala kaki tuh dibuang, gara-gara Indonesia jadi dijual. Gara-gara orang Indonesia doyan kepala. Tahu kan kepala bisa diolah, dimasak enak ternyata. Sekarang dijual sana. Dulu dibuang kepala itu, dipotong kagak ada harganya, dibuang-buang aja. Sekarang mahal kepala. Gara-gara Indonesia mah apa aja dimakan. Ulah kobra dimakan, ya kalau jengking doang. Ya Allah Karim ya. Indonesia mah apa sih yang kagak ada, semua ada. Pokoknya ada aja semua. Begitu. Mau kayak apa aja ada Indonesia. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan kagak pernah kurang. Makanya aneh kalau di Indonesia masih ada yang kelaparan. Aneh tuh. Kudu diperiksa ini gitu. Orang semuanya ada, subur, makmur, begitu, sehat, tentrem ya Paisan ya, gitu. Semuanya ada, gitu. Terus yang kedua, yang mustahik zakat itu adalah orang miskin. Orang miskin. Siapa itu miskin? Dia orang yang punya harta, punya usaha. Punya harta juga, punya usaha juga. Ya, punya harta doang, atau punya usaha doang, atau punya harta punya usaha. Yang dua-duanya itu bisa menutupi kebutuhan. Cuma kebutuhannya tidak maksimal. Butuhnya misalkan 100.000, dia mencapai cuma 80.000 atau 60.000 per hari. Misalkan begitu. Maka itu namanya miskin begitu ya. Kaman yahtaju ila 'asharah wa la yamliku aw la yaktasibu illa 5 aw 9. Dia punyanya melewati 50%-nya. Begitu. Dia 90.000 atau 50.000 7. Nah, itu namanya miskin gitu ya. Namanya miskin. Jadi fakir sama miskin itu beda, jangan digabung. Jangan gabung. Fakir beda, miskin beda. Ini namanya idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a.
Ini fakir miskin kalau digabungin beda maknanya. Tapi kalau dipisah satu-satu, fakir sama miskin satu maknanya. Kata ulama gitu. Idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Fakir sama miskin. Kaum duafa, fakir, miskin gitu. Tapi Nabi kok doanya Allahumma hini miskinan. Wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Jangan itu doang yang dilihat. Lihat juga Nabi juga Allahumma ya ghani ya hamid. Itu Nabi nggak doa juga. Gitu. Nabi menghibur. Nabi itu harus jadi panutan bagi semua. Mau yang kaya, Nabi panutannya. Mau yang miskin, Nabi panutannya. Mau yang sabar, Nabi panutannya. Mau jadi apa aja, Nabi panutannya. Saya tentara, jenderal, Rasulullah panutannya. Nah, Rasulullah. Satria, Rasulullah. Rasulullah juga berdagang, ya dagang kain. Ada panutannya. Rasulullah nanam korma, nanam. Petani juga Rasulullah. Rasulullah beternak juga, peternak. Apaan aja Rasulullah kerjain. Jadi semua orang bisa mencontoh Rasulullah SAW. Begitu tuh, Nabi Muhammad bisa ditiru. Apaan aja bisa. Begitu tuh. Itu doa Nabi Allahumma hini miskinan. Karena Nabi itu memuji akan orang miskin di dalam kitab Al-Majalis Tsaniyah Syarah Arba'in Nawawiyah, di situ dijelaskan. Nabi berpesan sama Sayyidatuna Aisyah, suruh sayangin orang miskin, suruh deketin, diayomin orang miskin. Mengapa demikian? Karena kata Nabi orang miskin itu masuk surganya lebih duluan ketimbang orang-orang kaya. Itu Nabi yang bilang begitu. Nabi menjaga perasaan orangnya. Kalau dikata kaya, Nabi paling kaya. Orang di Mekah tuh ada gunung, atau di Madinah ada gunung. Itu ternaknya Nabi nutupin itu gunung. Ada yang minta, dikasih semua sama Rasul. Kambing, kasih semua sama Nabi Muhammad. Tuh Nabi Muhammad begitu. Andai kata mau dikatakan paling kaya salam semesta. Gitu. Kalau kita punya hartanya cuma di bumi doang, sedunia juga nggak bisa punya masing-masing. Rasulullah semua bisa dikuasain sama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Paling kaya Nabi Muhammad. Begitu ya. Tapi Nabi itu minta hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan dikumpulkan sama orang-orang miskin. Jadi pulang dari sini miskin semua ini. Dapat zakat. Jangan. Kita tetap minta. Ya gitu. Minta daripada nanti miskin ngeluh. Ya kan? Orang miskin sabar, tenang. Oh, itu dipuji. Miskin berarti miskinul qulub. Miskin itu maknanya tenang. Hatinya tenang sama Allah. Tenang, itu miskin. Gitu ya. Begitu tuh. Miskin di situ hatinya tentram, sukun, tenang tuh ya, tenang, tentrem. Begitu tuh. Enggak gimana-gimana, seadanya hidup. Qanaah dia. Hidup makan sama balang juga jadi. Gitu. Apa-apa. Walaupun orang-orang makan sama kambing, sama kucing, sama ayam, enggak apa-apa, kita mah sama tempe aja makan. Dia makan sama ayam juga bukan lauknya ayam, makan bareng ayam gitu. Bareng kambing. Kita mah makannya biasa ya, makan sama tempe. Yang penting alhamdulillah. Gitu ya. Nanti makan siang lagi ketemunya sama tahu, alhamdulillah ya. Makan malam jengkol, alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Gitu. Belum nanti hadir Maulid Kebuli, alhamdulillah begitu ya. Sarapannya nasi uduk ya, alhamdulillah aja udah. Walaupun ya buah-buahan gitu, tiap hari dia makan buah-buahan, bukan buah beneran, buah-buahan. Buah plastik. Alhamdulillah begitu. Lebih banyak bersyukurnya nanti kalau orang begitu tuh ya. Alhamdulillah. Tuh miskin tuh.
itu yang wajib menerima zakat, yang berhak menerima zakat. Jadi harta zakat tuh emang punya mereka. Jadi kalau kita punya harta sampai nisab, itu ada hak mereka, bukan punya kita, punya mereka. Mereka siapa mereka? Tadi fakir, kedua miskin gitu. Wa yamna'u faqra syahsi wa maskanutu kifayatuhu binafaqatiz zauj awil qarib alladhi yajibul infaq alaih ka'bin wa jaddin la nahwa ammin. Gitu. Dan menghalangi akan wa yamna'u faqra syahsi wa maskanatu kifayatahu. Orang tuh tidak dikatakan fakir, orang itu tidak dikatakan miskin ya. Yamna'u faqra syahsi wa maskanatahu kifayatuhu bi nafaqati zawj. Kalau dia cukup dengan nafkah suami. Ya, ataupun nafkah dari saudara, dari kerabat, alladzi yajibul infaq alaih. Yang wajib memberi nafkah katanya, seperti ab wajad. Dia enggak punya harta tapi dia dikasih nafkah sama keluarganya, miskin, enggak dikatakan miskin, cukup, soalnya dia cukup dengan nafkah. Istri dinafkahin sama suami, itu enggak dikatakan miskin tuh, karena cukup dengan nafkah, begitu ya. Gitu. Terus la yamna'u faqra syah istighaluhu bin nawafil wa kadza istighaluhu bin nawafili wal kasbu yamna'uhu minha fa innahu yakunu ghaniyan. Orang sibuk ngelakuin ibadah sunnah, cuma gara-gara dia usaha, dia terhalang dari sunnah. Bagaimana? Itu terhitung fa innahu yakunu ghaniyan. Dia terhitung orang kaya, begitu ya. Wala yamna'u dzalika ishtighaluhu bi'ilmin syar'in aw 'ilmi alatin. Tidak menghalangi akan fakir, tetap dikatakan fakir orang yang sibuk dengan ilmu. Ya, santri ngaji aja. Fakir tuh santri tuh. Santri itu orang fakir. Kenapa? Tapi dengan catatan dia ngajinya serius. Yurjana baghatuhu, diharapkan hasilnya. Maka dia wajib menerima zakat dan wajib dia kategori miskin. Kan bisa usaha. Iya, kalau saya usaha saya kagak ngaji. Gara-gara saya ngaji saya enggak usaha. Berarti dia tidak punya usaha. Maka itu dikategorikan miskin, ya. Dia istighol dengan ilmu syar'i, ngaji, mondok, tuh. Begitu tuh. La yamna' dzalika istighaluhu bi ilmin syar'i atau ilmi alat. Ilmu syara itu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis. Itu ilmu syara namanya. Ilmu fikih itu ilmu syara. Jadi orang lagi nekunin itu tuh, akhirnya dia nggak usaha, maka dia nerima zakat dan wajib nafkah. Lah kan udah gede, kok nafkahin? Iya, dinafkahin wajib, dengan catatan dia serius ngajinya. Kalau kagak serius mah ngajinya ngablu, nggak wajib dinafkahin. Gitu. Ngaji sih kabur-kaburan, kagak serius, kagak nyatet, tidur mulu. Tapi minta kiriman lagi. Gitu. Aslinya kagak wajib dikirimin itu, suruh usaha. Kecuali ente ngajinya serius sampai jadi. Jadi apa? Jadi dah pokoknya, jadi-jadian. Kalau begini nanti kan repot. Kalau orang ngajinya kagak serius, santri kagak serius, bahaya. Nanti setengah-setengah. Ntar dipanggil ustad, setengah ustad ini. Setengahnya kuntilanak. Begitu ya. Ya, jangan separuh-separuh. Begitu. Ngaji harus serius. Ya. Jadi karena dia ngaji, dia akhirnya nggak usaha. Orang wajib dikasih itu ya, dikasih zakat. Wal kasbu yamna'uhu, dan usaha itu menghalangi itu. Li'annahu fardu kifayah, karena istighal itu fardu kifayah. Idza kana zaidan 'an ilmi alat wa illa fa fardu 'ain. Kama bayna dzalika Syekhun Ahmadun Nahrawi. Begitu tuh itu.
dunia santri begitu tuh. Santri mah harus begitu, harus merasakan pahit. Yang namanya santri mah thalib ilm harus merasakan begitu tuh. Kalau kata guru saya, santri itu adalah orang yang mau nggak mau dia harus ngamalin ilmu, dipaksa untuk mengamalkan ilmu. Yang namanya sabar, santri yang ngalamin nanti. Yang namanya tawakal, santri yang namanya zuhud, santri. Semua apa sifat-sifat yang ada di kitab itu yang bisa ngamalin itu santri. Tapi nggak kerasa, waktu nyanterin mah kagak kerasa, itu dipaksa, direjeng buat ngamalin. Ya orang nyanterin mah kadang telat kiriman, kadang kagak ada beras, begitu. Ada beras, kagak ada kayu, gimana masaknya? Ya, ada kayu, ada beras, airnya kagak ada. Ada semuanya, nggak ada lauknya, gitu ya. Akhirnya apa? Metik daun apa? Daun singkong. Pakai cabai sama garam. Tahu udah lazat itu. Pakai ikan asin doang dibakar. Itu udah lezat. Kan nggak kerasa itu dia. Padahal lagi ngalamin prihatin, tapi nggak kerasa. Santai aja. Santuy. Begitu tuh. Jadi santri mah harus mengamalkan ilmu, kata guru. Kalau bahasa vulgarnya mas santri itu calon wali, karena yang ngamalin ilmu ya thalib ilm, mau nggak mau harus. Tapi kalau santri senang tenang hidupnya. Santri sih kayak bos lagunya ya, tiap hari belonjoran kan, HP ya, sana sini panggilan ya. Itu mah bukan santri, itu mah ya tiap hari uncang-uncang kaki, itu mah kuntilanak. Kan santri. Santri mah harus baik, harus kainnya pun lusuh pada bolong, yang ngerokok mulu. Gitu ya, mukanya cemang-cemong, masak mulu gitu ya. Manusia silver begitu tuh. Lagi habis masak kecapean, pas ngaji tidur. Pas tidur pules saking capeknya kan. Pas lagi ngaji kentut lagi tut. Habis itu dia ikut bangun. Singak-singuk dia ikut ketawa. Yang kentut dia, yang ketawa dia juga. Santri. Begitu tuh. Harus ngalamin, kata guru. Harus merasakan pahitnya. Ya, harus tahu yang namanya sabar. Jadi santri mengalamin, kagak enak itu ngalamin. Ya begitu tuh, kagak enak tidur sembarangan, di mana aja tidurnya dia mah. Ya, tidur di ubin jadi dia mah. Di atas pohon jadi kayak ayam. Di mana aja jadi, itu santri tuh. Pokoknya dia asal ada tempat cukup buat ngerebain badan aja, jadi dia mah pules. Apalagi dikasih kasur, makin pules. Nah gitu ya. Begitu tuh terima. Makanya jarang yang mau, ya kan? Ogah sama santri pakai peci, pakai sarung ya. Makanya peci doang sama sarung, ya modalnya sarung doang. Ogah, ada ceritanya tuh. Ada seorang perempuan dilamar kan sama santri. Dia lapor ke ibunya, "Mak, ada yang lamar." "Siapa?" "Itu tuh laki-laki." Tapi ya begitu, kenapa? Penampilannya itu pakai kain doang sih, modalnya sama peci. Terus ya gimana ya? Ya gimana, nggak usah gimana, terima aja. Emang kenapa? Ya santri, Allah aja yang gak kelihatan diperhatikan, benar-benar dijaga, bagaimana ente yang kelihatan? Cia. Gitu. Terus habis itu
Habis itu ya jangan dilihat sarungnya, lihat isinya, kata ini. Kata emaknya. Nah emang apa mak? Lah walaupun kain isinya mah luar biasa gitu. Kok gitu? Pantesan saya punya adik. Lah yang bapak ini kan santri gitu kata emaknya kan. Pantesan banyak ya. Gitu tuh santri. Model kain. Kan kerjanya santri mengibulin mulu, nipu maknya. Mak, saya belum ini udah kehabisan ini mak, beli lagi orang buat beli rokok. Tuh, jadi santri itu masuk kategori mustahik zakat. Mau sembarangan baik. Nah ini di kitabnya begitu. Santri juga punya harga diri. Kagak, santri emang di kategori miskin, santri miskin gitu. Jadi santri mah kudu ngalamin begitu. Kan ada ceritanya tuh. Ada santri ketika mondok, namanya baru mondok ya kan. Sama abang-abangnya suruh masak. Nih masak Ki, masak. Kan yang namanya santri baru, orang bisa kan. Kayunya kehujanan. Nyalain kagak nyala-nyala. Kata abang kelasnya nanti habis ngaji saya mau madang. Ini kudu matang nasi, ngeliwet. Enggak nyala-nyala. Namanya bocah ya. Enggak hidup. Pakai apa ini nyalainnya? Siram, pakai minyak tanah, kagak nyala. Oh enggak basah kayunya. Tapi ketika udah keluar nih abang-abang kelas, ini belum matang juga nasi. Mana nasinya? Belum matang. Wah agak becus jadi santri, kagak beres. Wah ditendang kastrolnya. Dicaci maki. Dasar bego digini dicaci maki lah. Nangis aja santri. Ngenes. Tadallul. Di hatinya udah enggak ada rasa, enggak ngerasa. Pas lagi dia begitu tuh tiba-tiba turun malaikat dari langit. Turun ngebelah itu pondok. Datang malaikat. Jangan nangis. Jangan nangis. Buka mulut ente, dibuka. Diludahin sama malaikat. Langsung dapat ilmu laduni. Semua ilmu yang senior-seniornya kalah. Jadi kalau orang pengen dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus merasakan iftikor. Harus ngenes dulu hatinya tuh. Kadang digituin tuh sama Allah biar kita sadar dan minta sama Allahnya bener-bener. Biar sama Allahnya luar biasa ya. Ya Allah, begitu ngerintih ya Allah, begitu saya enggak ada jalan lagi. Baru tuh turun. Innamas shadaqatu lil fuqara. Hanya sedekah itu bagi orang-orang fakir, kata Ibnu Athaillah. Sedekah di situ pemberian dari Allah Subhanahu yang dapat orang-orang yang hatinya merasa fakir sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Akhirnya abang-abang kelas yang tadi yang bego-begoin, yang ngecengin, ditantangin semua, ilmu kalah semua. Tuh. Jadi jangan sampai kita menghinakan orang yang tertindas. Begitu. Kenapa? Karena kebanyakan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang tertindas. Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, terus Salman Al-Farisi, dan banyak pengikut-pengikut Nabi yang orang-orang tertindas. Namanya mustadhafin, orang-orang yang tertindas tuh. Karena orang-orang tertindas mah dekat sama Allah hatinya. Hati-hati tuh. Orang-orang kayak gitu mah hatinya dekat sama Allah. Mazlum namanya, orang-orang terzalim dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mah gampang ke Allahnya. Kalau orang sudah tertindas itu, dia tinggal ngadangin tangan aja. Udah. Begitu tuh. Jangan sampai kita menyakiti orang sampai orang itu ngadangkan tangan ke langit minta sama Allah.
Begitu tuh orang terzolimi. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati sama doanya orang-orang yang dizolimi walaupun orang kafir. Kita jangan zolimi. Ya, tikus saja kita injak dia belok gigit kita. Enggak, tikus nih kita injak belok dah gigit. Apalagi orang gitu ya kalau sakiti. Makanya jangan sekali-kali menyakiti umat manusia, siapapun itu umat Islam. Karena mereka juga punya Tuhan. Gitu. Bahkan orang kafir nyembahnya bukan ke Allah. Iya. Tapi Nabi yang bilang, ittaqu da'watal mazlum, orang tertindas. Jangan sampai nindas orang, jangan sampai begitu. Begitu tuh. Jadi kita ngaji nih biar dapat sifat iftikor, sifat fakir. Nggak usah ditaruh di depan al-fakir, nggak usah. Di hati taruhnya ya, tempelin, gantungin di hati. Fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita husnudzon. Barangkali kita diginiin sama Allah, diuji biar ada rasa fakir sama Allah. Barangkali kita dibikin keadaan begini biar hati kita selalu butuh sama Allah Subhanahu wa taala, dekat sama Allah. Yang dulu mencuek, acuh, jauh, angkuh, sombong dan segala macam, ketika diginiin langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya enggak punya apa-apa ya Allah. Begitu tuh ya. Jadi ketika ngedoa pun dia serius, dia tulus. Ketika dia angkat tangan tuh, ketika dia ngedoa tuh dia bukan setor hafalan. Ada ngedoa setor hafalan di makmum, pakai salah lagi gitu. Allahumma inni a'udzubika minal Sampai salah kan, karena doanya karena hasil ngapal, jauh dari ijabah. Orang ngedoa itu harus ud'u rabbakum tadarruan wa khafyah. Harus tadarru sama Allah, ngerendah, benar serendah-rendahnya hatinya ke Allah. Ya, begitu tuh ngedoa mah. Walaupun dia bisanya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu, asal dari hati. Walaupun doanya panjang ya. Walaupun doanya yang dia baca sampai sejam itu, dibaca ngedoa doang. Itu sambil merem-merem ngedoanya. Pas buka mata kagak ada makmumnya. Lagi ngedoanya kelamaan. Gitu. Enggak mempan itu doa kayak begitu. Kenapa? Ada syahwah di dalam doanya, pengen pengen gaya itu mah, gaya-gaya doang doanya, apalagi udah dikasih mic, ndrek langsung kumat, kasih mic langsung doa gitu. Mic belum nyampe dia udah doa. Ya tuh, saking udah, namanya demam mic gitu mah. Mic belum nyampe udah doa. Orang kayak gitu kasih mic, oh enggak mau gitu. Mic nyamperin, enggak, saya enggak bisa doa gitu. Harus ngerasa, harus ngerumasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala mah. Apalagi kita thalibul ilm, harus ngerumasa. Orang yang nekuni bidang ilmu harus ngerumasa. Harus ngerumasa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah demen tuh sama orang yang masuk. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan tuh ya. La takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa, itu ketika sahabat Nabi marah dari Allah. Jangan takut, jangan sedih. Antumul a'laun. Kamu orang-orang yang mulia, kamu orang-orang yang tinggi. Begitu ya. Dan pertolongan Allah itu biasanya didapat sama orang-orang yang sedang merasa hina, sedang merendah hatinya. Enggak ada sandaran lagi. Di situ tuh turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ngaji sifat fakir, ngaji sifat miskin, biar kita dapat sifatnya aja. Ya, sifatnya taruh di hati. Kalau keadaannya mah, keadaannya meminta sama Allah, Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi ya mu'id aghnina atau aghnini bihalalik. Minta kaya. Begitu. Keadaannya minta miskin, keadaan. Sifatnya minta fakir siapa? Miskin, sifat hati. Kalau keadaannya mah kaya. Gitu, nggak apa-apa, minta sama Allah. Allah Maha Rahman Rahim, pemurah. Minta apa aja minta.
Jangan sampai kagak minta. Allah itu demen sama al-mulhina fid doa, orang yang serius sama doa itu serius begitu ya. Terus aja minta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat iftigar sama sifat miskin ini harus tertanam di dalam hati biar dapat sedekah batin. bukan pulang ngaji nih menjadi mustahik zakat. Jadi fakir miskin, bukan. Sifatnya taruh di hati, keadaannya minta sama Allah yang baik. Tuh. Kan kalau kita kaya bisa bagi-bagi, gitu ya. Nih kata Pak Ihsan buat bini pertama, nih buat bini kedua, nih buat yang ketiga. Begitu ya. Begitu tuh. Kalau orang kaya kan gampang bagi-bagi Ihsan ya. Siapa aja bisa dibagi gitu. Minta, keadaan meminta yang terbaik, tapi sifat harus yang terbaiknya adalah sifat fakir dan miskin. Begitu tuh ya. Mudah-mudahan kita ngaji nih tertanam sifat iftikor di dalam hati kita ya. Mendapatkan ketenangan, kenyamanan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.